Bismillahirrahmanirrahim. Di video kali ini kita akan melanjutkan pembahasan kita terkait dengan terkait dengan integral Riemann. Nah, kita sudah selesai membahas tentang beberapa kelas fungsi yang terintegral Riemann. Nah, kita lanjutkan untuk integral yang umum. Jadi kita bicara fungsi secara umum kembali. Di sini kita akan mempelajari teorema additivity, teorema keterjumlahan kalau bisa kita bahasa Indonesiakan mungkin ya. Maksudnya di sini jika kita punya fungsi f yang terintegral Riemann, maka ini berlaku bolak-balik, artinya berupa bimplikasi, atau kita bisa katakan f terintegral Riemann jika dan hanya jika setiap kita merestriksi domainnya menjadi AC CB, itu berlaku ini yang di bawah ini. Integral f dari A ke B itu sama dengan integral f pada AC ditambah integral f pada CB, dengan catatan C itu elemen interval buka AB, seperti itu. Jadi kita bisa merestriksi fungsinya sehingga jumlahnya tetap sama. Berarti di sini yang diketahui adalah atau kita lihat dulu terimanya. Terimanya seperti ini. Diberikan fungsi f dari interval tertutup AB terbatas juga ke real, dan misalkan C elemen interval buka AB, maka kita punya sifat seperti ini. F terintegral Riemann pada AB jika dan hanya jika restriksi f, artinya kita kurangi domainnya f menjadi AC dan CB, itu tetap keduanya terintegral Riemann di situ. Artinya f terintegral Riemann pada AC dan juga f terintegral Riemann pada CB. Dan khususnya kita punya bahwa integral Riemann-nya itu seperti ini. Integral f pada AB sama dengan integral f pada AC ditambah integral f pada CB. Pertama, berarti kalau kita mau lihat buktinya, pertama misalkan ini, misalkan f adalah fungsi, kemudian C elemen AB, artinya C lebih dari A dan kurang dari B. Selanjutnya diketahui juga di sini kita ingin buktikan yang dari kanan ke kiri dulu terlebih dahulu. Ini untuk mempermudah untuk kita nanti membuktikan kiri ke kanannya. Dari kanan ke kiri berarti kita punya yang ini. Kita bisa katakan kita punya ini. Restriksinya terintegral Riemann. Kalau kirinya kan yang ini. Kemudian berarti kita punya bahwa restriksi fungsinya itu terintegral Riemann pada AC maupun pada CB. Akan ditunjukkan bahwa f terintegral Riemann pada AB. Nah, di sini akan ditunjukkan dengan menggunakan definisi yang hijau ini. Berarti untuk setiap epsilon besar 0 ada eta besar 0, sehingga kalau P bagus ini adalah partisi bertanda dari AB. Di sini ada yang kurang ya. Di sini ada yang kurang. Tambahannya di sini nomnya Q bagus itu kurang dari eta. Maka ini selisih jumlahan Riemann-nya dikurangi dengan nilai integralnya itu kurang dari epsilon, nilai integral atau dugaan kita nilai integralnya. Nah, itu target kita. Berarti pertama kita lihat dulu, kita misalkan L1 itu nilai integral untuk restriksi AC, sedangkan untuk restriksi CB itu nilainya L2 integralnya. Maka kita arahkan ke sini sekarang. Ambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian karena kita punya bintang yang ini tadi, maka ada delta 1. Ini gunakan saja ini definisi terintegral, tapi di sini terintegral yang kita pakai di terintegral pada AC yang ini dan terintegral pada CB. Target kita adalah terintegral pada AB. Menurut bintang yang ini berarti kita bisa menemukan delta 1, sehingga jika P bagus 1 itu partisi bertanda AC dengan nomnya kurang dari delta 1, berlaku ini.
Begitu juga ada delta 2, sehingga jika P bagus 2 itu partisi bertanda dari CB dengan nomnya kurang dari delta 2, maka berlaku juga ini. Dua hal ini nanti yang kita manfaatkan di bukti-buktinya. Kemudian selain itu, dari bintang juga kita bisa mendapatkan fakta bahwa F terbatas pada AC dan juga terbatas pada CB. Apa akibatnya? Berarti dia terbatas pada domain AB, maka kita katakan F terbatas pada domain AB. Nah, karena dia terbatas pada domain AB, kita misalkan batasnya adalah M, di mana M-nya itu positif. Jadi anggap saja M adalah batasnya. Selanjutnya kita pilih eta ini. Pemilihan eta itu minimum dari delta 1, delta 2, dan epsilon per 6M. Untuk yang ini, mengapa kita pakai minimum delta 1, delta 2? Itu supaya nanti kita bisa gunakan yang ini, yang tadi. Itu alasannya. Sedangkan untuk epsilon per 6M, nanti kita lihat di bawah itu kelihatan kegunaannya. Jadi mungkin kalau awalnya bekerja mungkin ini kosong, artinya belum diisi. Nanti kita isi berdasarkan hasil di perjalanannya nanti di bukti-bukti selanjutnya. Sehingga kalau kita punya Q bagus, partisi bertanda dari AB dengan nomnya kurang dari eta, jika kurang dari eta berarti kan nomnya kurang dari delta 1, juga kurang dari delta 2, juga kurang dari epsilon per 6M. Seperti itu. Maka kita punya dua kemungkinan untuk Q bagus ini. Kaitannya dengan C. Yang pertama, C-nya itu merupakan titik partisi. Artinya C itu adalah titik ujung dari subpartisi di Q bagus. Kemungkinan kedua, C ini bukan titik partisi. Artinya C berada di antara ujung-ujung selang, subselangnya atau subintervalnya. Nah, kita tinjau dulu untuk yang pertama. Yang pertama ini jika C titik partisi Q bagus, maka kita bisa memisahkan Q bagus ini menjadi dua partisi, dua himpunan partisi, yaitu Q1 untuk untuk subinterval yang ada di Q bagus, kita tempatkan namakan Q1 titik apabila partisinya itu atau ininya apalagi tandanya TK-nya ya, bisa dikatakan TK-nya terletak pada AC atau partisi-partisi yang ini kalau digabung hasilnya AC. Begitu juga untuk yang keduanya ya. Ini Q2 adalah partisi dari CB. Kemudian kalau digabung ini Q1 dan Q2, itu gabungannya adalah Q bagus. Tentu nanti nom dari Q1 dan Q2 bagus ini masing-masing kurang dari delta 1 dan kurang dari delta 2, kurang dari delta 2. Kemudian akibatnya tentu kita juga punya hasil ini. Jumlah Riemann-nya untuk partisi Q bagus itu sama dengan jumlah Riemann untuk partisi Q bagus 1 dan ditambah dengan jumlah Riemann partisi Q bagus 2. Selanjutnya kita akan periksa bahwa F terintegral Riemann artinya apa? Kita periksa ini S jumlah Riemann F dengan partisi Q bagus dikurangi L1 tambah L2, apa betul kurang dari epsilon. Nah, kalau kita kerjakan yang ini nanti dapat hasil seperti ini. Ya, seperti ini modelnya. Kemudian kita perhatikan, ini kan tadi ini sama dengan ini, berarti ini kita ganti dengan ini tambah ini. Kemudian kita tempatkan masing-masing pasangannya, gunakan kesamaan segitiga di sini. Nanti dia dapat ini tambah ini. Kemudian yang ini kurang dari epsilon per 3, ini juga kurang dari epsilon per 3. Akhirnya didapat ini kurang dari epsilon. Jadi terbukti kalau C-nya merupakan titik ujung subinterval atau dikatakan titik partisi. Yang kedua, bagaimana kalau C-nya bukan titik partisi? Jika C bukan titik partisi Q, misalkan di sini Q bagusnya adalah interval subinterval II, TI sebanyak M subinterval. Makanya di sini I sama dengan 1 sampai M. Maka kalau C-nya tadi bukan titik partisi, maka terdapat K yang kurang dari atau sama dengan M. Artinya ada salah satu partisi.
katakanlah partisi ke K, sehingga C itu terletak di antara XK kurang 1, XK, di mana XK kurang 1 XK ini adalah titik ujung dari subinterval IK. Nah, selanjutnya kita buat partisi bertanda Q1 untuk partisi bertanda dari AC dengan pendefinisian seperti ini. Jadi kita tetap ambil I1 IK kurang 1 bersama TI nya mengikut yang ada tadi di awal di sini, kecuali pada IK. Jadi kita mengubah-ubah yang ada yang pada IK ini yang berbeda. Untuk di kasus IK ini kita bagi dua, kita ambil SK ini kan IK nya, kalau kita lihat IK nya kan begini, SK, kurang 1, SK. Nah kita bagi dua ini, ada SK kurang 1, C, ada juga C, SK. Nah kita bagi dua. Untuk yang K kurang 1-nya ditempatkan di sini, SK kurang 1 yang ini, berarti dia ngikut ke partisi Q1 bagus. Kemudian yang kedua kita definisikan juga partisi Q2 bagus, partisi dari CB dengan pendefinisian mirip tadi, cuma kita ambil yang tadi yang C, SK nya ini tempatkan di sini. Yang selebihnya sama dengan yang ada di key yang mana tadi ya, ini partisinya. Kemudian dengan melakukan perhitungan secara ini aljabar atau dihitung biasa, kita akan memperoleh hasil berikut ini. Yang ini SFQ bagus dikurangi SFQ1 bagus dikurangi SFQ2 bagus. Nah di sini saya hapus dulu yang ini supaya mudah. Di sini nanti kita bisa lihat ini isinya nanti kita bisa lihat kan mirip isinya, yang berbeda hanya ada pada IK. Jadi kalau kita bisa bilang semua yang selain IK itu nanti nilainya 0. Jadi selain yang ada IK nya di sini nanti 0, karena kan yang berbeda cuma yang ini dengan ini nyambung, yang ini dua ini nyambung di key bagusnya. Sehingga kalau kita abaikan dua ini dulu, maka kita akan peroleh bahwa saling 0 semua. Ini kan diambil dari partisi key bagus, ini juga diambil dari partisi bagus, semuanya sampai sini, ini juga sampai di sini. Berarti kalau partisi key bagus dikurangi dengan yang ada di key 1 bagus dan key 2 bagus, maka bersisa yang ada KK nya yang dari partisi IK, jadi partisi IK yang bersisa. Nah di sini partisi IK itu pasangannya di sini, ini kan FTK, TK sebagai tandanya, makanya dapat ini dikali dengan ini menurut aturan Riemann, menurut jumlahan Riemann seperti itu. Kemudian ini FC SK kurang 1 ini berasal dari kalau kita boleh di sini kan ada FC ini minus, di sini ada C kurang SK kurang 1, kemudian yang ini ada minus FC XK kurang C, sehingga nanti di sini yang ini, yang C yang ini dengan yang ini jadinya 0 nantinya, berarti bersisa minus FC minus FC SK dikurang SK kurang 1, ini kurang ini, makanya dapat yang ini. Kalau kita sederhanakan jadi seperti ini, difaktorkan. Akibatnya dengan hasil tersebut, maka kalau kita perhatikan nilai mutlaknya ini kan sama dengan yang di atas, mutlakkan saja yang ini kalau kita ingin mutlakkan itu toh. Kemudian karena kita punya FTK dan FC, kita gunakan kesamaan segitiga, ini nilainya nanti kurang dari sama dengan ini FTK ditambah FC mutlak, kemudian ini dua-duanya dikali dengan mutlak SK kurang 1, atau kalau kita mau tuliskan mungkin lebih rapi ya. Jadi di sini nilainya nanti ini kurang dari atau sama dengan FTK tambah FC dikali mutlak SK kurang 1. Sehingga
karena batasnya tadi FK adalah M, berarti FK ini kurang dari M, FC juga kurang dari M, makanya di sini kurang dari 2M. Sisa ini SK kurang 1, nah dapatnya yang ini. Nah, kemudian ingat SK kurang 1 ini kan kurang dari delta. Jadi kalau kita mau teruskan di sini, ini masih didapatkan di sini kurang dari 2M eta ya, karena kita punya partisi di sini nomnya eta kalau tidak salah tadi. Nomnya eta. Sedangkan eta ini tadi kan eta ini kurang dari sama dengan epsilon per 6M. Inilah tadi gunanya yang ini. Mana tadi ya? Yang ini. Di sini kita manfaatkan. Ini jadinya 2M epsilon per 6M. Ini dengan ini berarti ini dengan ini sepertiga. Makanya di sini dapat kurang dari ini tadi. Ini sama dengan epsilon per 3 ini. Nah, di sini tadi yang saya coret. Nah, kemudian mengingat bahwa partisi partisi Q1 bagus dan Q2 bagus itu kurang dari eta, maka pasti mereka masing-masing kurang dari sama dengan delta 1 juga kurang dari sama dengan delta 2. Pokoknya kita dapat yang ini. Akibatnya apa? Maka berdasarkan fakta bahwa F terintegral Riemann pada domain AC dan F juga terintegral Riemann pada domain CB, maka kita peroleh hasil ini. Atau kalau kita mau kembali lihat, kita menggunakan mana ya? Yang ini. Kita gunakan yang ini. Kita gunakan yang itu ini. Makanya dapat epsilon per 3 sehingga dapat di sini ini kurang dari epsilon per 3, ini juga kurang dari epsilon per 3. Akibatnya apa? Kita tinggal perhatikan bentuk integral Riemann-nya. F pada AB. Berarti SF Q bagus dikurangi L1 tambah L2 itu nilainya sama dengan ini. Nah, berarti ini kan yang tadi ini dengan ini dengan ini. Kemudian kita munculkan SFQ1 dikurangi SFQ1 ini. Ini dikurangi yang ini. Itu kan 0. Sama juga ini. SFQ2 yang ini dikurangi dengan SFQ2. Itu 0 juga. Berarti sebenarnya ditambah dengan 0 saja. Kemudian dari sini gunakan ketaksamaan segitiga. Akhirnya kita peroleh hasil ini. Berarti kita telah membuktikan untuk dari kanan ke kirinya. Terus bagaimana untuk membuktikan dari kiri ke kanannya? Nah, ini sudah terbukti karena dua kemungkinan untuk kasus C itu sudah dibuktikan semua. C mau menjadi titik partisi ataupun bukan titik partisi tetap berlaku. Nah, kita lihat bukti dari kiri ke kanannya. Untuk dari kiri ke kanannya, yang tadi itu sebenarnya di sini kesimpulannya adalah F elemen RAB, artinya F terintegral Riemann pada AB. Selanjutnya kita ingin membuktikan kebalikannya dari kiri ke kanan. Misalkan kita punya F terintegral Riemann pada AB. Kemudian baik, jadi target kita adalah ini. Kita menggunakan kriteria Cauchy, sehingga kalau kita sudah bisa menunjukkan bahwa F1-nya itu memenuhi kriteria Cauchy, maka F1 terintegral Riemann pada AC. Kita lihat di kriteria Cauchy ini, yang pertama dilakukan adalah ambil sebarang epsilon besar 0. Makanya di sini diambil sebarang epsilon besar 0. Kemudian di sini selanjutnya karena F terintegral Riemann, maka F memenuhi kriteria Cauchy. Selanjutnya, setelah kita sudah ambil epsilon besar 0, maka kita ingin menemukan ini, eta epsilonnya. Nah, eta epsilon ini diperoleh dari ini F Riemann pada AB. Berarti pertama kan di sini diambil sebarang epsilon besar 0. Karena F itu Riemann pada AB, maka menurut kriteria Cauchy berarti ada
eta epsilon besar 0 sehingga ini kuncinya di sini, sehingga jika P dan Q partisi AB, partisi bertanda AB dengan norm kurang dari eta epsilon, maka berlaku ini S, ini P ya satunya, P, SP bagus. Sebentar, kita mulai dari F nya, SF P bagus dikurangi S F Q bagus, ini kurang dari epsilon, ini diperoleh karena dia terintegrasi Riemann hanya jika dia memenuhi kriteria Cauchy. Selanjutnya eta ini yang tadi inilah yang menjadi eta kita di sini. Berarti selanjutnya pilih ini. Berarti kita sudah sampai, etanya sudah ketemu. Untuk eta epsilon besar 0 di atas, jika P1 bagus dan Q1 bagus, partisi AC kita ini, yang ini dengan norm kurang dari eta epsilon tadi, maka ini kita bisa ini menambahkan titik partisi. Maka baik, selanjutnya karena partisi yang ini yang ada adalah partisinya AC, yaitu ini row P1 bagus dan Q1 bagus, kita mau perluas, maka dengan memperluas 1 dan Q1 agar menjadi partisi bertanda AB. Yakni kita tambahkan ini P1 nya ini kan hanya sampai C, Q1 nya juga, yakni dengan menambahkan partisi CB, partisi dan titik tanda CB. CB menjadi jadi kita buat P1 nya ini, P1 nya pada AC, partisi pada AC menjadi menjadi ini P bagus pada AB dan Q1 pada AC menjadi ini pada AB. Ini tidak pakai satu lagi ya,
Ini kan tadi P, ini Q, bagus. Nah, dengan nom P tetap kurang dari eta epsilon, juga nom Q tetap kurang dari eta epsilon. Jadi kita sudah peroleh hasil sampai di sini. Nah, kemudian karena kita bisa mengasumsikan ini menggunakan titik yang sama di CB, artinya ketika kita memperoleh partisi ini, nah, jadi saat diperoleh P dan Q digunakan ini titik partisi tambahan yang sama. Jadi kalau kita lihat sama, berarti intervalnya juga sama, subintervalnya sama. Sehingga dengan hasil tersebut kita akan peroleh yang ini, SF1 kurang SF1 Q1 bagus, tadi P1 bagus, itu sama dengan ini, itu sama. Kenapa? Karena kan tambahannya tadi sama semua. Kalau tambahannya sama semua berarti khusus untuk yang di CB ini 0 nanti. Di sini juga ada CB kan? Ini 0, maka sisa yang ini dengan ini sebenarnya. Nah, kita punya yang ini, kalau dimutlakkan tadi kita sudah punya. Kita punya yang di bawah sini. Ini makanya nanti mutlaknya ini diperoleh kurang dari epsilon. Nah, maka kita sudah peroleh bahwa F1 itu Cauchy. Ini karena kan nomnya kurang dari eta epsilon, maka diperoleh ini F1 Cauchy. Ini memenuhi kriteria Cauchy yang menunjukkan bahwa F1 itu terintegrasi Riemann pada AC. Dengan cara yang sama seperti itu kita juga bisa membuktikan bahwa F2 terintegrasi Riemann pada CB. Apa akibatnya? Berarti kita sudah membuktikan bahwa kalau F-nya terintegrasi Riemann, maka F1 pada AC terintegrasi Riemann dan F2 pada CB juga terintegrasi Riemann. Adapun untuk hasil terakhirnya, hasil yang ini, yang mana lagi? Yang ini, kesamaan ini, itu bisa diperiksa. Ini bisa diperiksa yang ini. Gunakan saja teorema yang ini. Di bukti awal ini yang dari kanan ke kirinya ini sudah ada di sini. Kenapa bisa seperti itu hasilnya? Khususnya yang di sini ya, kalau kita melihat. Kenapa bisa jumlahan ya? Saat membuktikan yang mana? Yang I1 dan I2 ini kelihatan sebenarnya. Kita bisa mengulangi prosedur ini I1 dan I2 kalau mau ditulis ulang seperti itu. Supaya nanti terbukti bahwa ini L1 tambah L2 adalah limit integral Riemann dari SF Q bagus. Integral Riemannnya F pada AB seperti itu. Dengan hasil tersebut, berarti kita juga sudah membuktikan bentuk 6 yang tadi. Ini 6.